Oke, jadi ini ada pertanyaan yang seru banget dari netizen yang DM di Instagram aku. Kok cerita dong, ada nggak pernah kejadian mistis selama buka properti? Dan apakah itu mempengaruhi harga propertinya? Nah, jadi sebenarnya mistis selama kos-kosannya jalan sih belum pernah. Cuman kalau waktu membeli dan akhirnya tahu bahwa ternyata di situ ada hantunya, itu pernah banget teman-teman. Ada satu kejadian yang lucu banget. Jadi ceritanya itu di agamaku sendiri tuh memang percaya kalau setiap properti itu pasti ada penghuninya. Mau kamu mau beli dimanapun, levelnya semahal apapun itu pasti ada. Cuman yang ngebedain itu hantunya ini ngebantuin kalian atau malah ngegangguin kalian. Biasanya itu yang ngegangguin karena kalian melakukan hal yang aneh-aneh. Atau yang ngegangguin ini tuh biasanya sering disebut sebagai setan merah. Dimana hantu ini tuh nggak seneng karena dia ini tuh sebenarnya matinya nggak bagus gitu loh. Jadi dia ini ada masalah, mungkin meninggalnya itu karena memang ada dendam, dibunuh, bunuh diri atau apapun itu, pokoknya yang serem-serem gitu lah, nggak bener-bener normal. Ketika dia meninggal itu ya nggak bener-bener damai ketika meninggal. Nah ini yang akhirnya menyebabkan ketika dia ada penghuni baru, dia nggak senang sama orangnya. Kemudian kalau misalkan pemilik lamanya, even pemiliknya itu juga dia nggak senang gitu. Nah akhirnya rumah itu juga jadi nggak bagus. Nah teman-teman, memang aku tuh biasanya setiap kali membeli properti itu selalu tanya sama suhuku. Karena kan aku agamanya tuh kayak Buddha Konghucu gitu loh. Nah jadi memang setiap kali beli properti ya tanya tuh, kayak feng shui-nya bagus nggak sih? Kemudian di sana ada hantunya nggak sih? Jangan sampai ada hantunya bermasalah lagi gitu kan. Nah waktu ini itu nggak tanya gitu. Begitu nggak tanya, sudah beli duluan karena nafsu, murah banget waktu itu. Waktu ditawar juga cepet banget, akhirnya bisa ngebeli dengan harga yang murah tuh udah seneng banget. Sampai akhirnya baru tahu ternyata ini tuh bermasalah, ada hantunya di dalamnya. Dan ini tuh memang aku nggak bisa spill nama kos-kosan yang mana karena tadi itu juga bakal ngerusak image ya. Cuman yang jadi masalah tuh gini, ketika tahu itu kan jadi kayak waduh matilah. Waktu orang suhunya datang itu tuh setelah rumahnya udah kebeli, jadi kayak waktu dia bilang itu mati toh di sini ada hantunya, hantu merah gitu kan. Nah setelah itu singkat cerita akhirnya ya diusir, bisa sih diusir gitu loh. Memang kayak gini tuh gini, ada beberapa yang susah banget diusir. Kalau diusir dia malah nentang, malah balik nyerang gitu. Tapi memang ada yang gampang juga diusir. Jadi mereka dimasukkan terus habis itu ya kayak dibuang gitu loh, kayak bener-bener dibuang. Nah ini percaya nggak percaya, dan setelah dilakukan hal itu pun akhirnya kos-kosanku juga nggak pernah ada masalah sih sampai sekarang. Even teman-teman, ini menjadi kos-kosan yang paling favorit dan anak-anak yang tinggal di sana tuh bisa sampai bertahun-tahun gitu. Jadi kayak udah nggak ada masalah lagi. Justru sebenarnya gini, ketika ada yang mistis nggak mistis itu memang nggak pernah terjadi di kosanku. Cuman ketika aku beli mistis, itu menurutku sah-sah aja dan menurutku nggak masalah. Selama kalian punya orang yang bisa ngusir hantunya itu nggak masalah. Justru itu malah menjadi peluang buat kalian semua dapetin properti dengan harga yang murah. Mungkin berkali-kali ownernya itu mau jual kesusahan ya. Tapi begitu kalian yang jual, kalian tahu orangnya yang mana bisa ngusir, ya kalian tinggal suruh dia aja yang ngusirin gitu. Karena menurutku sekali lagi yang penting itu tuh sih bukan hantunya lah. Yang penting itu adalah hantunya itu mau bantu atau enggak gitu. Kalau yang enggak ya tinggal diusir aja. Dan setelahnya semua bergantung dengan value kos-kosannya kalian. Kalau kos-kosannya bagus ya pasti bakal banyak kok yang tinggal di sana, dan kemudian mereka juga bakal loyal untuk stay lebih lama dibandingkan yang kalian pikirkan. Jadi nggak perlu ragu kalau misalkan ada properti yang hantu gimana ya Ton, ya udah ambil aja, karena itu aku yakin pasti bisa lebih murah kalian belinya. Seperti yang aku dapetin itu juga murah banget, aku bisa dapat cashback juga gede banget karena beli di properti itu. Buat teman-teman yang pengen tahu nomornya mungkin bisa DM Instagram aku supaya aku bisa kasih nomornya juga. Oke, anyway itu gak penting. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang pengen tahu seputar kos-kosan berhantu ya.
Thank you for watching, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, kalian bisa loh share video ini ke story Instagram kalian, supaya banyak orang juga yang terbantu dengan video-video real estate dari Anthony. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe videoku, karena dengan subscribe kalian akan mendukung aku. Jadi ini benar-benar ilmu yang aku bagikan secara gratis. Kalian cuma cukup klik tombol subscribe-nya aja, supaya bisa ngebantuin growing channelnya sampai 100.000 subscriber. And as always, semua akan properti pada waktunya. Retire young, retire rich. Saya Tony Sarsono, and I'll see you in the next video. See ya guys!